Selamat malam, selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aflaka Mangkunegara. Saya akan mencoba menguak berbincang-bincang dengan beliau. Sudah hadir kali ini Gus Safa yang biasa dipanggil beliau Kanjeng Raden Mas Aflaka Mangkunegara Diningrat. Sengaja hadir untuk saya ajak diskusi atau saya sekedar mengetahui apa kesibukan beliau di sela-sela, di senggang waktu beliau kalau tidak ada kegiatan berdakwah, memberi tausiah atau bersolawat karena beliaulah pendiri dari jagat solawat Mangkunegara. Untuk itu, yuk kita ikuti perbincangan kami selanjutnya. Selamat malam Gus, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini gini Gus, saya mau bincang-bincang mengenai apa kesibukan panjenengan, apa kegiatan panjenengan di sela-sela waktu panjenengan tidak ada acara atau misalnya tidak ada kegiatan bersolawat. Saya mau satu pertanyaan untuk panjenengan Gus. Monggo. Tolong dijawab nggih. Ngapunten Gus nggih. Apa yang Gus Afa lakukan jika tidak ada kesibukan di rumah maupun bersolawat? Biasanya lebih tepatnya saya itu suka main musik dan lain sebagainya. Jadi kita itu suka ngover lagu. Suatu misal ada lagu baru nanti kita cover. Bahkan bukan hanya di ranah genre musik pop, keroncong juga harus kita kuasai. Terus jazz, rock, celono dan sebagainya. Terus nanti terutama yang harus kita utamakan yaitu adalah sholawat. Karena di dalam dunia media ini adalah cara kita pengenalan lebih luas terhadap masyarakat. Mungkin kalau di sekitar Tuban, mungkin banyak ataupun sedikit mungkin sudah ada yang mengenal kami dari sholawatannya atau mengenal kami dari segi apa dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk masyarakat luar kota, lebih tepatnya pengenalan kita dengan cara lewat media itu tadi. Sebentar Gus, apa favorit main musik panjenengan selain bersolawat? Pop, dangdut, sejenis reggae atau apa? Kalau saya itu lebih cenderung ke semuanya. Jadi lebih tepatnya keroncong suka, dangdut suka, jadi genre-genre semacam seperti termasuk karawitan Gus ya? Karawitan saya lebih suka. Oh gitu. Makanya lagu-lagu saya itu kebanyakan kan Jawa-Jawa, ada Caping Gunung, terus Lungi Tengah Asmoro. Saya suka sudah banyak sekali tayang di channel YouTube panjenengan. Iya. Oke, itu tadi pemirsa. Satu pertanyaan yang sudah saya berikan buat panjenengan atau beliau Gus Safa yang sudah memberikan jawaban begitu. Untuk pertanyaan yang berikutnya, itu tadi jawaban saya belum selesai semua. Belum selesai. Silakan dilanjutkan. Lain musik pop, dangdut seluruh sudah. Kemudian apa lagi? Mungkin di sisi lain kalau kita biasanya kan namanya seseorang itu pasti ada bosannya, kadang jenuh atau lebih tepatnya bahasa orang zaman sekarang adalah gabut. Mungkin kalau kita sudah gabut untuk membuat musik itu di luar saya nemui tamu ya, jagongi tamu di luar itu ya. Biasanya ya saya main ke rumah Mas atau Mas Maya atau Gus Naja. Enggak pernah keluar dari lingkup ini? Pernah. Itu pun pernah saya alami kalau kita sudah gabut, sudah tidak ada aktivitas apapun. Itu kadang kan kita ada jadwal yang free. Ya termasuk free hatin. Jadi mulai berapa minggu atau berapa hari kita libur, jadi kita senggangkan waktu kita untuk main, entah itu main ke rumahnya Mas Juadela atau ke jamaah-jamaah yang lain. Untuk menghilangkan rasa gabut atau itu adalah satu bahasan dari zaman pemuda genre. Gitu ya. Oke, itu tadi satu pertanyaan sudah dijawab. Untuk itu saya lanjutkan. Untuk pertanyaan kita ngobrol kembali sama beliau Gus Safa. Ini kita namai ngobok. Ngobok itu apaan Gus? Ngobrol goblok. Waduh, ini sekedar ngobrol. Jenengan itu kan di sisi lain kuli, di sisi lain tukang. Jenengan kan juga bisa nge-MC, bahkan menerima job kesana kemari kan nge-MC. Terus di sisi lain kan jenengan pernah tak suruh dagel juga toh. Maka
maka keluarkan jiwa kendagelan itu. Sudah lama Gus, sebelumnya udah lupa saya, banyak sekali aktivitas. Tapi sebenarnya ndak usah berbicara orang lihat jenengan itu sudah ndagel. Orang itu kalau lihat jenengan pertama kali langsung berpikir, kok ada ya makhluk seperti ini. Wow. Mohon maaf pemirsa ya. Ini hanya sekedar gurau, Gus Safa itu iya. bisa pandai sekali Jadi jangan dianggap ratenanan. Baik, terima kasih Gus. Untuk selanjutnya akan mengajukan satu lagi pertanyaan. Selain bersolawat ya Gus, apa hobi Gus Safa? Kalau hobi itu sebenarnya banyak sekali. Mulai dari sepak bola, voli, bulu tangkis. Saya juga suka akrobat atau lebih tepatnya seneng olahraga, kadang lari, push up, terus rengen dan lain sebagainya. Saya sangat suka. Itu termasuk hobi saya. Di sisi lain musik ya maksudnya. Betul. Di luar musik terus kadang ya membuat sesuatu yang sekiranya ini belum ada. Contoh suatu misal ada musik yang ada gamelannya, nanti coba kita gabungkan. Kalau ada hadrohnya, ada terbangnya, bagaimana? Nanti kalau ditambah musik, ada organ, ada gitar bassnya dan lain sebagainya. Terus sholawatan itu kan lebih dominannya biasanya ke terbang. Coba kalau kita masuki drum, ini bagaimana hasilnya? Kalau ini sekiranya nanti sudah jadi, itu lebih banyaknya seperti itu. Kalau ini sudah jadi, nanti kita siap tayangkan ke YouTube, tayangkan ke. Gitu. Jadi seluruh alat musik kalau bisa dimasukkan ke sholawat. Ya, gitu. Saya lebih berpikirnya seperti itu. Karena ya memang kita itu sebenarnya pengangguran, Pak Jamil ya. Kita itu lebih tepatnya pengangguran dan kita itu tidak ada aktivitas apa-apa kecuali kita. Mohon maaf sebelumnya Gus, pengangguran apa? Orang viral gini nggak usah pakai kata pengangguran toh Gus. Mohon maaf ini, ya ini sangat-sangat beliau adalah sangat-sangat sibuk. Monggo dilanjutkan. Enggak itu bagi saya bukan kesibukan. Ya jadi ya intinya bagi saya itu. Kalau di sisi lain hobi, saya juga hobi olahraga itu saya banyak hobinya. Terus gambar, ngelukis, terus ngedit foto, ngedit video, itu saya sangat hobi. Di sisi lain di luar kegiatan pondok pesantren ya maksudnya ya. Ya, kalau gini Gus, kalau seandainya panjenengan hobi sepak bola, siapa pemain dunia yang panjenengan favorit? Paling disukai. Saya itu kalau ditanya itu kalau mungkin lebih tepatnya ada Messi, ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo. Terus kalau kiper kalau dulu ya, Van der Sar yang pemainnya MU era zaman kapan itu. Pemain asli timnas Belanda itu Gus ya. Ada kipernya Chelsea juga itu Peter Cech. Cech ya itu. Kamu tahu podcast itu apa kan? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Podcast itu beli pot dibayar secara langsung. Itulah candaan beliau pemirsa ya. Sungguh-sungguh gitulah. Kita bisa lihat kalau beliau di acara sholawatan kayak apa. Kalau di sela-sela ndak ada acara tengah waktu ya kayak gini. Karena itu salah satu untuk menghibur akal kita. Jadi kalau guyonan kita sekedar guyonan gitu aja untuk merefresh pikiran kita agar tidak terlalu serius begitu. La takdzab, jangan marah. Alhamdulillah luar biasa pemirsa semuanya. Itulah tadi jawaban atau ungkapan beliau di sela-sela sibuk. Masih banyak sekali pertanyaan yang akan saya ajukan buat beliau. Untuk pertanyaan berikutnya, siap Gus diunjuk. Terima kasih Gus, terima kasih. Mestinya Anda yang menawani saya. Monggo dipunjuk. Oh iya, unjuk. Nun sewu, Gus G. Untuk pertanyaan yang berikutnya, Gus Safa sendiri masih muda dan tentunya banyak penggemarnya. Dari sekian banyak penggemar baik laki-laki maupun perempuan, khususnya buat para cewek Gus ya. Mohon maaf sebelumnya. Adakah saya kok agak nggak enak hati. Loh, gak enak gimana ini? Ya lanjut. Adakah yang tertempel di hati panjenengan atau sekedar mencuri perhatian panjenengan, memikat hati panjenengan? Monggo. Oh itu kalau itu pasti ada.
Kalau itu pasti ada. Dari sekian banyak jamaah loh Gus. Itu pasti ada. Kalau itu pasti ada. Orang itu mengalami rasa atau mengalami jatuh cinta itu tidak bisa dikira-kira. Terkadang kamu hanya jalan terus bertemu seorang cewek di tengah jalan, kamu bisa jatuh cinta kepada dia. Sebaliknya, terkadang yang kita harapkan kita supaya jatuh cinta kepada dia itu malah tidak bisa cinta. Wow. Maka cinta itu penuh dengan jebakan, penuh dengan misteri yang tidak bisa diduga oleh manusia pada umumnya. Akal juga itu, hati-hati kita sendiri yang merasakan kalau cinta ya Gus ya. Iya. Kayak gitu. Makanya kalau masalah dipikat atau tidak itu ya, kalau yang memikat itu pasti ada, tapi kita kan tahu. Artinya tahu batasnya. Kita itu di sini bukan untuk take me out. Kita bakat mencari jodoh, take me out. Karena di sini kita itu lebih fokus. Makanya saya lebih fokus ketika sholawatan. Meskipun ada orang yang sangat kenal dengan saya atau dekat dengan saya, itu pun tidak saya gubris, bahasanya orang Jawa Pak. Kalau boten ngereken. Iya biasa aja. Mau tahu, karena nanti kalau saya ngereken salah satu dari mereka, pasti timbul kecemburuan sosial. Betul. Makanya gini contoh. Ini bukan hanya diperuntukkan untuk wanita, bahkan laki-laki pun seperti itu. Contoh suatu misal saya ketemu Pak Budi ketika saya waktu acara. Saya cara responnya juga harus seperti halnya saya merespon orang lain atau orang yang belum dekat kepada saya. Jadi harus adil lah. Wong aku diperlakukan seperti itu kok. Dia kok gak diperlakukan seperti itu. Disamakan semua. Saya samakan semua. Juga jamaah semua karena setiap orang kan mempunyai pemikiran masing-masing. Terkadang ada yang berpikir negatif, kadang ada yang berpikir kebanyakan positif. Negatif tuh Gus. Iya. Kalau ada seumpama Gus Safa mendekati salah satu jamaah atau santri panjenengan nggih, yang lainnya kelihatannya kok gimana gitu, itu apa sebabnya sebenarnya? Ya itu kan karena gaya pemikirannya orang-orang itu kan mempunyai cara masing-masing. Oh kono diuncali jeruk terus kene kok ora diuncali jeruk, kono oleh duit terus kene kok ora. Mary. Ya lebih tepatnya kan seperti itu. Yang namanya orang banyak ya kita harus tetap Ya mungkin itu. Terima kasih untuk pertanyaan yang kesekian kalinya untuk para pemirsa channel YouTube Aflaka Mangkunegara. Baik, perbincangan kali ini kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya Gus. Mohon maaf sebelumnya. Untuk yang kesekian kalinya saya bertanya, ngobrol ini hanya sekedar ngobrol di senggang waktu. Mumpung beliau nganggur, mumpung beliau istirahat, saya ajak ngobrol, saya ajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab dengan real, jelas dan tegas. Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya, sekarang dari sudut pandang masyarakat Gus ya. Jagat sholawat yang dipimpin panjenengan sendiri lebih maju dan digemari banyak lapisan masyarakat, baik dari bawah, dari anak-anak sampai yang dewasa. Bisa ceritakan sedikit tentang awal mula berdirinya sampai maju seperti ini Gus? Monggo. Sebenarnya kalau bercerita meskipun sedikit atau banyak, kita kemas sedikit pun itu akan menjadi banyak kalau cerita sejarah. Betul. Karena kalau kemungkinan kita bercerita tentang sejarah hanya beberapa kata atau beberapa kalimat, mungkin itu bisa seseorang tidak memahami secara rinci. Jagat sholawat itu kurang lebihnya berdirinya tahun 2015. Bahkan itu namanya belum jagat sholawat, masih Kalimosodo. Dan di dalam Kalimosodo itu masih ada orang-orang yang nun sewu, isinya nakal-nakal semua. Masih suka mendem, madon, madat dan lain sebagainya. Terus dengan cara kita ajak, kita rangkul secara satu persatu, kurang lebih ada 7 orang waktu itu. Kita ajak ziarah ke sana, kemari ke sana, terus ada nambah 15, ada sampai 20-an. Terus kita buat rutinan. Rutinannya ya dengan cara ziarah seperti itu. Nanti baca sholawat apa. Ketika itu ada alumni pondok sini datang ke saya bilang, kalau seumpama Kalimosodo ini buatkan rutinan yang berisikan sholawatan bagaimana? Saya siap rumah saya ditempati untuk dibuat rutinan di Gunem Rembang. Sampai segitunya? Iya. Cari tempat sampai sejauh gitu? Iya. Jarak dari Rembang ke Gomang itu? Enggak. Waktu itu saya di Pati. Oh masih di Pati? Masih di Pati. Betul, jadi awal mulanya malah babat alase di situ.
Buat alasnya ketika saya masih di Pati, akhirnya orang itu mau tempati untuk rutinan, itu dia yang menawarkan, bukan kami yang meminta. Terus akhirnya kita datang ke sana, waktu itu pakai hadroh kiai saya, ya, Yai Jawari itu. Pinjam dari Dari pondok jenengan. saya. Jadi saya itu kondisi semestinya di pondok, tapi malah pinjam anak-anak pondok untuk naboi, terus tak suruh nerbangi waktu itu. Ketika suruh nerbangi, terus berjalan sampai beberapa bulan, saya kepingin nama jamaah ini ada yang namanya ada sholawatnya. Akhirnya berpikir bolak-balik, ketemulah Jagat Sholawat. Sekali lagi Gus ya. Ya. Dengan keberhasilan Jagat Sholawat ini, di belakangnya Gus Safa siapa saja, adakah orang yang mendukung panjenengan untuk mendirikan Jagat Sholawat itu? Oh, tertentu banyak. Dan terutama dan yang utama itu tidak lepas dari doa kedua orang tua saya, dari bapak dan ibu saya. Lebih tepatnya mungkin kalau orang awam dari bapak dan mak saya, terus dari guru-guru saya, guru secara zahir maupun guru spiritual, itu pasti ada. Iya. Mungkin dari teman pihak teman atau. Oh, kalau itu ya pasti. Cuma kan zaman era dulu kan ndak setenar saat ini kan. Jadi masih banyak orang yang belum paham, belum mengerti Jagat Sholawat kuwi apa, Gus Safa kuwi sapa. Bahkan saya itu pernah acara yang datang ya hanya cuma kurang lebih 15 orang, pakai panggung itu, panggung rejing, Panggung besar. iya, panggung besar. Yang datang cuma ada 15 orang mungkin atau berapa orang itu. Itu pernah saya alami. Pernah digaji? Kok gaji bahasa? Kalau bahasa kami itu sebenarnya tidak meranah ke gaji. Kalau kita meranah ke gaji berarti sholawat ini adalah pekerjaan tetap saya. Maksud saya gini ya. Kalau kita bersolawat, Bisarohnya, lebih bisarohnya. tepatnya bisaroh. Pernah, yaitu malah hampir di setiap sholawat saat ini pun masih dapat bisaroh. Sampai saat ini masih mendapatkan bisaroh. Di sisi lain itu pernah, itu macam-macam. Kadang orang ngasih segini, kadang orang ngasih segitu, kadang sekian dan sekian. Bahkan pernah ndak dapat apa-apa, itu pernah mengalami seperti itu, dan bukan hanya 1 atau 2 kali, itu sering kali. Atau kadang nun sewu kita ndak sombong atau ndak ujub, kita itu pernah dikasih terus tak kembalikan lagi, dalam artian ini saya terima, nanti ini saya sumbangkan untuk keluarga jenengan, atau lebih tepatnya untuk kebutuhan apa yang lebih dipentingkan lagi. Dapat 2000 pun pernah. 2000 perak. Iya, kok perak? Rupiah. 2000 rupiah. 2000 rupiah itu pernah. Itu acara di, ya kurang lebih kalau dari sini kurang lebihnya sekitar berapa ya? 50 kiloan atau 60 kilo. Oh. Caranya. Sampai segitunya. Iya, dan kami tapi tidak mempermasalahkan artinya terus dapat 2000 terus awak dhewe njaluk neh ngono piye iki kurang iki, ndak, itu bukan etika, bukan yang tepat untuk bagi kami. Jadi kita niat untuk bersolawat ya. Iya. Gitu. Mungkin itu lebih tepatnya saya katakan itu adalah bonus. Karena orang berjuang itu pasti akan mendapatkan bonus gampangannya. Apa yang kita selama ini perjuangkan, hasilnya insya Allah akan baik. Amin. Betul. Itu tadi untuk jawaban untuk pertanyaannya berikutnya. Monggo Gus diminum dulu. Iya. Sambil merokok juga boleh loh Gus. Ya, saya rokokan sudah dari tadi, gak usah mbok tawani, iki omahku iki omahku. Mohon maaf Gus, mohon maaf sebelumnya. Kita masih berbincang-bincang dengan beliau, salah satu pendiri atau ikon dari Jagat Sholawat, Gus Safa Mangkunegara, atau biasa dipanggil dari beliau Aflaka Mangkunegara. Ini untuk pertanyaan yang berikutnya dari saya Gus ya. Baik, lanjut. Dari sholawatan Mauidhoh Hasanah, dah punya mobil, sudah punya rumah sendiri dan lain sebagainya, sudah menurut saya wah gitulah, berhasil gitulah Gus. Amin. Yang Anda capai saat ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Amin. Masih ada yang kurang nih Gus. Apa itu? Pendamping hidup. Sudah punya calon apa belum nih? Bocorannya dong Gus. Ini saya kembalikan dulu ke pertanyaan tadi. Tertentu saya ini
Ingat suatu makalah innal fata mayyakunuha anadza walaisal fata mayyakunu kana abi. Pemuda yang hebat dan pemuda yang sejati ialah yang mengatakan iki lo aku dudu kok iki lo bapakku. Dalam artian saya tidak lepas dari doa kedua orang tua saya dalam perjuangan apapun, dan saya harus berhasil dalam segi apapun untuk memperjuangkan diri saya sendiri dan memperjuangkan jamaah saya. Jadi saya harus umpamanya bangun omah ya aja ngribeti karo wong tuaku. Terus maaf Gus, nggak ada orang tua, kedua orang tua ikut campur masalah Gus Safa beli mobil atau bangun rumah? Enggak pernah. Sampai segitu. Iya, enggak pernah. Tapi saya tidak lepas dari doa beliau. Kadang ya mungkin dulu pernah, waktu awal-awal itu pernah mungkin dikasih, tapi saya enggak berani minta. Jadi saya perjuangkan. Waktu itu kan malah belum undangan, belum bangun aula ini belum undangan kayak seperti ini belum. Terus kalau pertanyaannya tadi gimana? Ini segalanya sudah punya Gus panjenengannya, sudah ada rumah, ada mobil, bahkan fasilitas. Insya Allah semuanya. Belum Gimana? Karena ini termasuk sifat rakusnya manusia. Yonda, sudah dilihat sekian banyak pemirsa di YouTube channel maupun di mana-mana, jamaah sudah banyak. Satu ada yang kurang. Pendamping hidup. Oke. Tolong dijelaskan. Kalau masalah pendamping hidup itu kalau saat ini saya kok belum ada pikiran nikah kapan, mau nikah sama siapa, itu belum ada pikiran sama sekali. Sudah ada pandangan? Belum. Waduh. Saknone halo yang jomblo jangan terlalu banyak mengharap. Karena beliau belum punya pandangan. Loh, bukan kok maksud saya dalam artian gini. Saya itu belum berpikir tentang nikah. Jadi kalau masalah seneng-senengan itu kan biasa. Cuma kalau berpikir tentang kawin kapan, nikah kapan, rabi kapan, itu saya belum berpikir sampai seperti itu. Karena bagi saya ini, saya belum berani kalau disuruh nikah itu belum berani. Kenapa? Ya masih banyak kekurangan dari saya. Enggak, mohon maaf Gus ya sebelumnya. Apa-apa sudah siap. Rumah ada, mobil oke. Penghasilan insya Allah ada. Banyak, bahkan buat jamaah begitu sekian banyak, ribuan jamaah. Kok masih belum siap tuh gimana? Sudah umur loh. Saya itu anak pesantren dan diajari sami'na wa ata'na kepada guru maupun orang tua. Jadi kalau guru atau orang tua saya belum memerintahkan, jadi saya belum berani. Memang kalau orang tua atau guru itu sudah ngendikan bahwasannya golek pandangan dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini saya kok belum berpikir sampai segitunya. Maksudnya kapan rabi terus aku ditakoki ngono iki ya saya belum berpikir yo masku gong rabi sing masaang belum nikah. Oh, kakaknya belum. Ya. Kenapa Gus Safa kok bahkan belum? Malah bisa jadi nanti setelah masaang baru adik saya dulu, bukan saya. Adik saya kan perempuan. Betul. Terpaut dengan saya cuma 1 tahun. Bisa jadi seperti itu. Itulah pemirsa ya, bagi yang jomblo-jomblo jangan terlalu mengharap. Loh, mengharap itu bagus. Maksudnya gini Gus, mengharap untuk mendekati panjenengan gitu loh. Kan banyak sekali ini netizen, ini baik dari jamaah panjenengan yang datang begitu banyak. Ada yang wah, kapan iso aku cedak karo Gus Safa? Kapan aku iso wis? Ya bagus lah kalau mempunyai harapan seperti itu. Cari perhatian kagem panjenengan. Kalau bisa dekat itu kan luar biasa. Kayak jenengan ini. Bisa dekat kan luar biasa. Terima kasih Gus, jawaban tadi sudah padat, ringkas dan jelas dulur ya. Baik, kita teruskan ngobrol bareng channel kembali Gus Aflaka Mangkunegara. Untuk pertanyaan yang berikutnya ini pertanyaan yang sangat-sangat mungkin sekedar pribadi dari beliau, mungkin beliau bisa menjawab dengan jelas. Ini mewakili dari sekian banyak sekali pemirsa di channel YouTube atau pendengar semuanya yang lagi nonton di malam hari ini. Untuk pertanyaan yang berikutnya Gus ya, nyun sewu ini Gus nggih. Tentunya semakin lama semakin terkenal di masyarakat. Amin. Apakah masih bisa jika para jamaah sowan lalu berbincang layaknya santri dengan guru? Monggo. Bisa. Dan
keseringan saya itu kalau waktu nun sewu jagongi tamu itu habis asar. Habis asar atau mendekati waktu maghrib atau lebih tepatnya habis maghrib masih bisa. Kalau ada undangan jam segitu. Kalau tidak ada undangan sebenarnya bebas, tapi lebih tepatnya enaknya lebih sore hari. Bahkan kita kan punya rutinan setiap 1 minggu sekali ada malam Selasa. Nah, jadi kan harus ada waktunya saya berkumpul dengan jamaah saya, terutamanya berarti laki-laki. dibebaskan buat jamaah untuk sharing atau sekitar berbincang-bincang atau foto-foto gitu. Makanya saya sering mengatakan bahwasanya kalau kepingin foto atau salaman dengan saya itu kalau untuk umum itu lebih enaknya itu ketika malam Kemis Legi. Jadi malam Kemis Legi itu sore nanti bisa jagongan dengan saya atau habis duhur bisa jagongan dengan saya. Terus nanti malamnya bisa minta suwuk biasanya kebanyakan minta doanya. Kalau jagungan pas waktu jagungan itu ya malah bagus karena masih sepi orang gitu ya, masih bisa tertentu masih bisa saya tidak akan melupakan sejarah dan perjuangan mereka semua karena tanpa adanya jamaah saya ini apa, saya ini tidak ada apa-apa tanpa perjuangan jamaah saya yang setiap hari Kemis Legi, Selasa Kliwon kadang banyak yang membawakan itu, membawakan ini. Setiap ketemu panjenengan nggak harus dikasih waktu. Oh jam sekian kita harus bisa ketemu Gus Afa gitu nggak? Enggak. Cuma kebiasaan saya itu kalau pagi kan jarang ada aktivitas, biasanya saya buat tidur. Gitu. Jadi karena malamnya capek, habis acara pulang larut malam, kadang nggak tidur ya Gus ya, sampai siangnya buat istirahat. Bahkan saya itu kalau mau ingin ya, saya kan nggak bisa kalau tidur jam 10 malam, jam 11 ataupun jam 8, jam 9 atau jam 12, jam 1 jarang bisa. Kadang saya itu bagaimana cara mengatasi ini? Saya akhirnya nggak tidur sampai sehari semalam, terus akhirnya malamnya saya buat tidur. Baru bisa tidur jam 8, jam 9. Luar biasa. Oke, terima kasih Gus. Jawabannya sudah jelas dan terang. Apabila panjenengan mau sowan, sebenarnya tidak ada masalah dengan waktu. Asal beliau ada waktu, insya Allah ditemui. Baik, untuk perbincangan berikutnya Gus, pertanyaan saya ini mengenai hal sepele saja Gus ya. Apa makanan daharan atau makanan favorit panjenengan? Enggak. Kalau makanan favorit itu kalau saya ditanya masalah itu saya itu susah untuk menjawab karena terkadang bosone wong saiki mut-mutan. Kadang saiki pengen bakso, sesuke kadang pengen sego goreng, sesuke neh kepengen bebek, sesuke neh kepengen lontong. Waduh, bingung ini. Lontong tuyuan itu saya suka. Terus bangilan ini juga ada. Bangilan saya biasanya. Yang paling Gus Afa sukai, makanan yang paling disukai saat ini? Ya apa ya kalau ditanya seperti ini. Ya antara bakso lontong itu. Bakso lontong terus lebih saya itu paling suka juga itu makanan-makanan nun sewu, makanan desa. Dulu saya kalau kecil itu biasanya sama ibu dimasakkan purot bunga apa itu yang tanaman yang ada di hutan-hutan itu. Terus kelentang. Terus apa neh kuwi iku jenenge kunci, linggis. ya lebih tepatnya kunci itu saya seneng. Terus welut itu. Welut itu kalau biasa kebiasaan saya di Merak-Urak itu di depan wisata. Digoreng atau dibakar atau apa? Dirica-rica. Jadi lebih suka makanan-makanan yang sederhana bagi saya. Saya kan orang desa. Jadi saya mencintai makanan kebiasaan orang desa karena saya ini orang desa. Saya tempatnya di pelosok di atas gunung, terus di tengah hutan. Nyun sewu Gus ya. Ini banyak sekali kadang ada pemirsa yang bilang, "Wah, ini pasti makanannya Gus apa ada enak-enak kayak yang di chicken ada hotdog, ada hamburger, ada dan lain sebagainya gitu, makanan yang itu ya juga suka bagi saya itu bukan makanan tetap, tapi kalau makanan tetap bagi saya yang tak suka ya kayak bakso, lontong, ya pernah kunci, purot, kelentang. Terus yang penting jangan rawe. Qur'ane ora gatel. Oke, itu tadi beliau makanan yang beliau sukai atau favorit banyak sekali. Terus ada lagi, tiwul. Tiwul dari singkong itu. Iya. Masya
Saya itu suka tiwul terus sego jagung itu suka banget. Terus dulu bahwasanya saya sering itu dibawakan yang namanya dekomari itu, dibawakan tiwul, bawakan sego sego jagung dan lain sebagainya. Sampai saat ini ya sering bawakan. Terus kebetulan kan dekomari itu jualan apa itu? Ikan laut. Ikan laut kadang juga membawakan itu. Bahkan kemarin saya itu sempat kan saya acara di Ponorogo waktu mau pulang itu ada tulisan nasi tiwul. Saya terus wah kok lama ya nggak makan nasi tiwul. Loh keesokan harinya saya sampai di rumah, Dekomari kesini bawa nasi tiwul itu tadi. ini yang sudah tahu, sudah merasa beliau. Iya, yang makrifat ini kan Dekomari. Iya lanjut. Ya, oke. Itu tadi pemirsa, apabila panjenengan mempertanyakan apa makanan favorit dari beliau Gus Safa, banyak sekali ada. Apa tadi? Nasi jagung, lontong, bakso, purot, kunci. Yang dari jauh mungkin bisa kirim kunci langsung loh ya. Monggo bisa kunci atau purot tapi jangan yang mentah. Oke, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya Gus ya. Mumpung masih banyak sekali waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai beliau Gus Safa yang kali ini sedang viral di hari-hari tahun-tahun ini. Beliau luar biasa. Amin. Beliau adalah salah satu guru besar kita semuanya. Memberikan kita bisa jadi orang yang lebih baik, bisa menjadi orang yang lebih amanah, apapun itu yang penting baik. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Gus ya. Dulu selain Gus Safa bercita-cita sampai saat ini seperti ini, cita-cita beliau apalagi atau panjenengan apalagi cita-cita panjenengan? Sebenarnya kalau cita-cita itu saya itu lebih menuruti ke dawuhnya orang tua saya. Dulu orang tua saya, makanya saya tidak bisa menganggap diri saya itu sukses. Karena hidup di dunia ini kan bukan tentang sukses atau tidak, tapi tentang seberapa baik kelakuanmu di dunia sehingga itu bisa menjadi bekal kelak kamu di akhirat. Makanya kalau ditanya tentang cita-cita, maka saya orang yang sangat gagal dalam cita-cita saya. Bahkan dulu saya pernah disuruh sama bapak itu masuk ke tentara. Dan saya makanya suka akrobatik, suka olahraga dan lain sebagainya itu karena saya juga dulu ingin masuk ke tentara. Selang beberapa tahun terus ganti lagi kepengen jadi kiai, dan bagi saya ini gagal untuk jadi kiai. Akhirnya ya saya jadi gelandangan. Jadi gelandangan ya, banyak sekali ya saudara-saudara panjenengan itu ada yang jadi politik. Ya kalau mas saya yang pertama kan jadi advokat, juga jadi dosen Dewan Pendidikan Jawa Timur, yang kedua jadi camat, yang ketiga jadi kiai. Terus yang keempat jadi DPR. Terus adik saya dokter. Saya kan gak cetok toh. Lah iya. Kenapa gitu loh masalahnya kok semuanya saudara-saudara panjenengan bisa jadi orang yang begitu ya. Orang hebat-hebat ya. Semuanya. Kenapa panjenengan kok menerima dengan keadaan seperti enggak mau dijadikan ini, jadikan tentara misalnya, polisi. Bukan saya enggak mau, tapi memang takdirnya Allah seperti ini. Jadi saya menerima apa adanya. Jadi Allah iki merintah aku didawi kon dalang ya dalang, didawi kon dadi munsyid ya munsyid. Saya mengikuti alur kehidupan saya. Gitu. Jadi kalau saya dikatakan saya itu dalang, saya bukan dalang. Banyak sekali loh orang bilang Gus Safa itu juga bisa dalang. Sholawatan oke, main musik oke. Beliaunya adalah aktif di bidang apa-apa, siap. Itu gimana Gus? Gimana? Ya kalau tanggapan saya, kalau saya dibilang profesi saya seorang dalang, saya bukan profesi seorang dalang sebenarnya. Kalau saya dibilang profesinya Gus Safa adalah seorang munsyid, ya saya bukan seorang munsyid. Cuma di kalangan masyarakat lebih dikenalnya saya itu pimpinan sholawat, lebih dikenalnya saya itu adalah dalang. Tapi sebenarnya profesi saya bukan salah satu itu, dan saya tidak punya profesi apa saja. Yang saya tahu, saya itu diajarkan oleh orang tua saya, oleh kedua orang tua saya, oleh guru-guru saya, supaya kamu melakukan kebaikan kepada siapapun meskipun kamu tidak pernah dianggap baik, dan kamu jangan berharap lebih jika kamu melakukan kebaikan dan kamu dikasih imbalan balik. Karena dengan adanya kamu memikirkan atau meminta imbalan balik, maka keikhlasan itu sudah luntur. Maka lakukanlah kebaikan meskipun kamu tidak dianggap baik, dan jangan pernah berharap untuk diberikan imbalan balik oleh orang yang kamu buat baik terhadap dia. Terus yang kedua, saya itu pernah bilang kepada seseorang bahwasanya ojo bosen-bosen dadi wong apik,
tapi bosen-bosen dadi wong elek. Meskipun diri saya sendiri itu elek. Jadi saya berprinsip saya harus lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Oke, luar biasa pemirsa ya. Itu tadi salah satu jawaban beliau. Saya tanya punya cita-cita apa lagi? Cita-citanya hanya satu, ingin menjadi orang baik. Dan dengan keberhasilan beliau sampai saat ini sudah dilihat, bisa kita lihat, bisa kita nikmati bersama, dan banyak sekali jamaah yang ngefans beliau. Amin. Bahkan dari luar Jawa, Kalimantan, mana-mana sudah tahu betapa hebatnya beliau dalam memimpin jagat sholawat Mangkunegara. Perbincangan kita lanjutkan Gus ya. Oke. Ini untuk pertanyaan yang berikutnya. Ini kejadian aneh apa yang dialami ketika sholawatan maupun dalang? Monggo. Kalau sholawatan itu pernah. Mungkin ini termasuk turunnya keberkahan. Waktu dulu saya itu pernah acara di Tawun sholawatan. Dan itu waktu itu kan masih lesehan. Lesehan itu di halaman rumah namanya Pak Bayan. Pakai panggung gitu, pakai tikar banyak gitu iya, Mas ya. Lesehan itu di depan halaman rumahnya Detarji lebih tepatnya. Nah, waktu itu anehnya ini saya mengalami langsung. Percaya enggak, percaya silahkan. Cuma waktu itu saya alami hujan deras. Cuma di lingkup jamaah saja. Oh, sampai segitunya. Iya, di lingkup jamaah. Tapi saya keluar dari situ. Terus mame kan jamaah satu rumah segini. Di situ itu enggak hujan. Mungkin 6 meter persegi atau 5 meter kali 5 meter. Di luar 5 meter itu hujan. Iya. Tapi di lokasi lain enggak hujan. Itu pernah kejadian seperti itu. Dan itu semuanya kering. Terus kalau dalang itu pernah. Dulu saya itu kalau nyuruh anak-anak wiyogo maupun sinden itu kan tak suruh ketika mau besok ada acara di sini, lakonnya ini nanti tirakat dulu ya. Tirakatnya jangan makan nasi, terus ninggal asin-asinan, terus ninggal ini, ninggal itu dan lain sebagainya. Kalau saya suruh puasa kan masih keberatan soalnya wiyogo kan anaknya masih bagaimana ya, perlu ngomongnya dari secara pelan. Kalau kita langsung suruh berpuasa kemungkinan besar saya yakin tidak kuat. Begitu pula saya. Wes sekiranya ninggal sego, ninggal beras dan lain sebagainya. Akhirnya pernah suatu ketika waktu mau ada acara kok saya itu lupa memberitahu anak-anak tak suruh tirakat gampangannya. Tak suruh tirakat lali. Habis itu semua sinden terus termasuk semua wiyogo itu sakit semua. Dalam waktu yang sama, dalam detik yang sama, sakitnya sama. Sakit perut semuanya. Itu masih di acara itu. Tapi sudah hampir selesai acaranya. Itu di acara itu. Masya Allah itu ya sebenarnya banyak. Tapi yang lebih saya ingat-ingat itu tadi. Terima kasih Gus, terima kasih. Itu tadi penjelasan beliau mengenai kejadian apa yang beliau alami di saat acara sholawatan maupun pada waktu beliau mendalang juga. Para pemirsa, untuk perbincangan selanjutnya sebelumnya monggo Gus dipununjuk siap. Rokokan nggih pareng, monggo beliau adalah perokok berat. Saya nggak mampu untuk mengikuti dari beliau. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya Gus ya. Apa perbedaan jagat sholawat dan Kanjeng Pangeran? Kalau jagat sholawat itu apa? Kanjeng Pangeran itu gimana? Monggo. Gini, kalau jagat sholawat itu organisasinya lebih tepatnya mengarah kepada majelis, mengarah kepada sholawat. Jadi qasidah kita bawakan ya seperti nuansa Islami. Iya, religi dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya nuansa religi, kalau di wayang pun itu religi dan nuansa-nuansa agami sebenarnya. Cuma cara pengemasan kita itu berbeda. Jadi kalau jagat sholawat lebih meranah ke situ, qasidah, sholawatan dan lain sebagainya. Kalau Kanjeng Pangeran itu adalah organisasi yang mencakup ada wayangnya, ada seninya, ada budayanya. Maka bagaimana orang itu bisa memahami dan apa toh jane iki nek ngarani jagat sholawat karonan Kanjeng Pangeran iki. Akhirnya saya buat Kanjeng Sholawat. Jadi gabungan Kanjeng Pangeran dan jagat sholawat. Kadang saya berpikir ada Kanjeng Pangeran, ada jagat sholawat. Kok masih ada lagi Kanjeng Sholawat? Iya. Kan otomatis orang berpikir Gus ya. Mohon maaf sebelumnya itu ada 3 loh. Kanjeng Sholawat,
Kanjeng Pangeran sama jagat sholawat. Itu kalau orang awam tiga loh. Tahu. Iya. Tiga. Padahal itu antara Kanjeng Pangeran dan jagat sholawat diringkas, dirangkum jadi satu menjadi Kanjeng Sholawat. Iya, kurang lebihnya itu saya itu kalau di acara wayangan juga itu saya jarang memakai nun sewu pakai blangkon. Ya malah hanya beberapa kali memakai base cap, memakai jarit, memakai keris. Bahkan saya pernah diginikan orang, dalang itu harus pakai keris. Loh enggak, keris itu apa? Keris itu ngangkang barang supaya haris. Di mana letak kebaikanmu untuk kamu lakukan kebaikan kepada seseorang? Ya di situ harismu. Bukan keris itu apa-apa terletak pada benda, bukan. Gitu. Nah, jadi saya kan seneng pakaian itu apa adanya gitu loh. Betul, jadi betul. Bahkan saya tahu Gus ya, mohon maaf. Kadang panjenenganku ada topi, ada kayak baret. Kayak wah aneh-aneh ini dalang loh ini ya. Ini dalang kok pakaiannya kayak gini. Kan untuk orang awam tidak sesuai masa. Makanya saya enggak mau kalau profesi saya itu bukan dalang. Saya profesi dalang ketika saya pegang wayang. Saya profesi musik ketika saya mimpin sholawat. Ya udah itu aja. Makanya saya tidak pengen dianggap berlebihan karena saya seneng pakaian sih biasa. Undangan jenengan perso Mbak paling ya rapi hem rego piro 150 atau piro sarung kalau pakai BHS itu pun ada waktu-waktu tertentu. Seringnya ya mau wadimor, sarung-sarung batik ya harga berapa? Murah itu. Itulah dari beliau jawaban beliau sangat sangat sekali rendah hati jawabannya kayak gitu. Pakaian biasa murah. Padahal jangan dibilang pakaiannya Gus Safa mahal-mahal. Loh, enggak. Serius saya. Saya itu pakaian saya murah-murah semua. Ini selebritis loh ya, pakaiannya loh semurah. Apa meskipun selebritis terus harga bajunya harus mahal? Biasanya kan gitu. Ya, makanya saya kan enggak biasa. Jadi saya lebih seneng pakai pakaian biasa, kaos oblong dan mungkin kalau orang-orang tahu, mungkin banyak baju yang mengembari baju saya, terus sarung yang mengembari sarung saya kan banyak. Iya, soalnya apa yang umpama kayak gini Gus ya. Saya ngefan panjenengan, apa yang panjenengan lakukan pasti saya tiru. Kebanyakan kan kayak gitu. Iya, betul. Makanya kadang orang, wah tuku pakaian kayak gini kayak miliknya Gus Safa, peci kayak Gus Safa, bahkan mobil pun kalau bisa saya beli kayak Gus Safa, rumah pun saya buat kayak Gus Safa. Kapan gitu loh. Terima kasih Gus, terima kasih. Itulah tadi jawaban sepintas dari beliau mengenai perbedaan jagat sholawat sama Kanjeng Pangeran. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Gus ya. Masih banyak sekali pertanyaan yang akan saya sampaikan sebelumnya. Jangan lupa tonton channel YouTube Aflaka Mangkunegara. Baik, gini Gus ya. Bagaimana cara memikat seseorang untuk mau melakukan kebaikan, contoh bersolawat dan lain-lain. Monggo. Dengan kearifan dan kebijaksanaan, menuruti apa yang disukai seseorang. Jadi kita itu kan ada orang nun sewu, termasuk kebijaksanaan Kanjeng Sunan Kalijaga melihat masyarakat itu suka wayang, suka gamelan. Dengan cara dirangkul secara pelan-pelan dan dicari mana yang kiranya ini melanggar syariat. Ayo kita benari, terus kita kembangkan lagi. Jadi, senengane cek gamelan gak apa-apa. Awak dhewe iku nuruti karepe. Dan yang sekiranya ini mau dorot buat orang lain, buat dirinya sendiri, kita tutup, kita ganti dengan hal yang lain sekiranya tidak maldorot, yang tidak negatif. Ya cuma itu, teorinya cuma itu bagi saya. Orang pamas kayak saya suka gitar. Berarti panjenengan bisa nuruti memikat saya pakai gitar. Nanti kalau sudah mungkin nanti kan suatu misal saya juga banyak anak-anak sing nun saya suka mendem, terus suka gelutan, saya rangkul secara pelan-pelan. Nanti terus kalau sudah iki lho penake ngene lho happy ngene, nanti berkembang terus kita ajak ngaji, kita ajak sholawatan dan lain sebagainya. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih Gus, luar biasa jawaban dari beliau, saudaraku semuanya ya. Ini ada satu pertanyaan perwakilan nih Gus dari saya, mewakili buat para pemirsa. Pada saat panjenengan bersolawat, kenapa kalau waktu hujan panjenengan juga ikut hujan-hujanan? Ya sebenarnya kalau dipikir enak atau tidak enak itu pasti orang pandangannya kepada orang yang enak.
Suatu misal saya duduk di panggung, penak ya dadi Gus Safa lungguh ning panggung, wis ora kudanan. Padahal kita itu bisa seperti itu, bisa diundang seseorang itu kan karena jamaahnya banyak. Karena muhibinnya banyak, karena audien banyak, atau lebih tepatnya bisa mendatangkan audien banyak. Suatu misal saya diundang di daerah sana, karena di daerah sana itu lebih tepatnya mesti wong kene iki akeh sing seneng selawatan ya akeh sing seneng Gus Safa. Lah aku iki wis dipenakno, mosok kon melok udan-udan karo awor jamaah kok ora gelem lho kok. Kebanyakan kan jamaah bilang itu Gus, wah Caca, sampai segitunya Gus Safa melu kudanan, kok ora ning kono wae gak kudanan. Saya itu merasa kasihan kepada jamaah. Dia wis keroyo-royo ngetokno duit, kalau mungkin kalau dibilang kalau saya sama Hadrok kan malah oleh duit. Gitu loh. Malah lebih tepatnya kan seperti ndak tomak sebenarnya, cuma halnya memang seperti itu. Baik, baik. Itu tadi satu jawaban kenapa beliaunya mau hujan-hujanan bersolawat. Kebanyakan mubalik lainnya atau yang banyak-banyak bersolawat itu biasanya ndak mau. Biasanya hanya di tempat. Yang hujan-hujanan semuanya jamaah para pemirsa. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya Gus ya, mohon maaf sebelumnya. Medsos apa saja yang aktif saat ini dan jenengan pegang sendiri? Monggo. Instagram. IG. Cuma itu. Aflaha Mangkunegara. Yang lainnya? Enggak. Bukan saya. Pemirsa. Ya cuma Aflaha Mangkunegara itu punya saya sendiri. Bisa lihat sendiri IG. Cuma itu medsos yang beliau. Ya mungkin kalau orang itu terus ngomen atau apa tanya di Kanjeng Sholawat IG Jagat Sholawat itu bukan saya, itu admin ya itu betul, mungkin betul. Terima kasih Gus, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ini tinggal mungkin 3 pertanyaan lagi Gus. Mohon maaf apabila mengganggu waktu panjenengan untuk istirahat. Sangat mengganggu. Saya ingin mengorek keterangan di sela-sela panjenengan istirahat sambil berbincang. Ini sekarang jam berapa ini? Jam 12 kan? Betul. Jam 12. Ini sudah malam jam sekali. 12 pemirsa. Jam 0:03 menit. Sudah jam 12 malam, kasihan beliau belum istirahat, mungkin siangnya sudah istirahat. Jadi malam ini akan saya coba korek keterangan dari beliau. Saya pertanyakan apa yang bisa saya pertanyakan mewakili untuk para pemirsa semuanya. Baik, ini untuk pertanyaan yang berikutnya Gus ya. Ketika sudah semakin viral Gus dan terkenal, apa kesan dan apa pesannya? Saya kalau menganggap itu saya tidak terkenal dan tidak viral, biasa aja. Oleh saya biasa lumrahnya tidak terkenal bagaimana itu. Tapi orang-orang kok menganggap saya terkenal, menganggap saya viral. Bagi saya biasa saja. Ya kesan pesannya tertentu banyak. Kalau kesannya ya banyak yang mengenal. Suka dukanya ya ada yang mencemooh, ada yang menghina, dan kalau itu hal biasa bagi saya. Saya kadang panjenengan lewat. Itu Gus Safa. Bahkan dari anak-anak, remaja maupun yang dewasa itu semua bisa kenal panjenengan. Amin. Itu gimana? Kok bisa kayak gitu, semakin dan terkenalnya apa kesan dan pesan? Ya itu salah satu barokahnya dari media sosial. Orang itu semakin banyak mengenal dan lain sebagainya. Tapi harapan saya kalau terkenal itu jangan sombong gitu aja. Jangan sombong, ya tetap kayak dulu biasa ya mangan ya wis ning lesehan ambek ndodok ning gone lapangan biasa. Betul, banyak itu YouTube yang ditayangkan maupun TikTok yang sudah saya lihat. Panjenengan makan di di lantai paving bersama Mas Jo. Kok bisa ya bilang gitu. Saya kan kok bisa gitu loh, kok bisa sekelas Gus Safa loh, pemimpin Jagat Sholawat yang punya Jagat Sholawat makan hanya beralaskan kertas, kemungkinan di sambil jongkok gitu Gus ya. Di depan panjenengan ada Mas Jo. Itu malam-malam habis dari mana itu ya? Mungkin pakai kaos putih, jenengan pakai kaos putih, betul. Terima kasih Gus, terima kasih atas pertanyaan jawaban dari panjenengan, pertanyaan dari saya yang sudah begitu jelas mengenai apa-apa saja yang dilakukan beliau, yang sudah berkesan di hati beliau. Masih ada 2 pertanyaan lagi ini dulur ya.
Baik, ini untuk pertanyaan yang berikutnya Gus ya. Oke. Siapa motivasi jenengan? Orang tua, orang tua, guru-guru saya Dari dan teman? jamaah sendiri. Oh, semua seluruh jamaah. Pernahkah Gus Safa ditinggalkan jamaah? Maksudnya? Waktu Gus Safa bersolawat, waktu apa, terus jamaah itu tiba-tiba terus enggak semua ini Gus, enggak semua. Bahkan saya pernah lihat tiba-tiba terus pergi. Mungkin pernah. Dan itu sering mungkin. Tapi ya bagaimana lagi? Kadang kan lokasinya terus gak ketok terus banyak yang kecewa terus. Betul, Nah itu betul, ya betul, hal betul. biasa bagi saya. Kebanyakan sempit mungkin sempit dari lokasi untuk bersolawat itu tidak mumpuni untuk menampung beberapa atau sekian ribu jamaah zakat solawat. Baik, ini pertanyaan yang terakhir Gus ya dari saya untuk pertanyaan yang terakhir. Motivasi untuk kaum muda, monggo. Ya lebih utamanya harus membenahi akhlak, banyak belajar bagaimana tentang kehidupan yang lebih baik, terus belajar bagaimana cara saling menghormati satu sama lain. Nah itu kita itu harus belajar bagaimana menjadi orang yang bisa ditiru oleh adik-adik kita, oleh kakak-kakak kita ataupun orang yang seumuran dengan kita. Artinya kita harus belajar lebih baik daripada sebelumnya dan menjadi orang yang bisa bermanfaat terhadap semua kalangan masyarakat. Baik itu yang masyarakat belum bisa baik ataupun yang sudah baik tetap harus bermanfaat. Meskipun itu hanya memberi atau menuangkan sepeser air kepada orang yang meminta. Ya mungkin itu. Luar biasa jawaban pertanyaan saya sudah dijawab dengan begitu jelas dari beliau Gus Safa. Ini pertanyaan pribadi saya Gus ini. Yang sekian kali terakhir mungkin ini terakhir. Yeah. Pasca pemilu loh ke sini. Mengenai pemilu loh ke sini. Mengenai pemilu tolong diperjelas. Pasca pemilu dari banyak sekali media massa menayangkan ada kecurangan gini. Apakah ada maksudnya itu jamaah panjenengan atau diri panjenengan sendiri punya permasalahan pasca pemilu tahun ini Gus? Maksudnya punya permasalahan bagian? Kayak kita milih siapa, jamaah harus milih apa? Enggak, kalau itu enggak. Kalau itu enggak. Terus apa lagi saya perintah jamaah saya kalau saya mama nih saya presiden nyoblos ini, jamaah harus ngikut. Enggak pernah. Dan saya di forum saya acara sholawatan khususnya saya tidak perbolehkan untuk berkampanye atau lebih tepatnya dibuat kampanye saya tidak setuju ataupun lebih tepatnya tidak ridho. Meskipun itu pernah dulu banyak yang nawani. Gus kampanye ya itu bahasanya tidak kampanye sih, lebih tepatnya untuk mengenalkan dirinya terhadap banyak orang dan didanai. Maksudnya pernah ditekan kontra Agus. Ya lebih tepatnya ya tekan dari kontra partai ini gitu, dari paslon ini gitu Gus. Saya tidak mau. Alhamdulillah itulah beliau. Pikiran saya kan gini. Bekakas duit semono ayo direwangi sampai ngono. Yo pancen kabeh wong iku kan seneng duit. Aku barang ya seneng duit, tapi kan aku itu harga diri ya, masuk kalah aku ngono harga diri. Tapi kan kebanyakan banyak sekali loh guys sekarang itu. Tadi kalau kita mau pemilu kita pakai acara gini, kadang acara sholawatan, kadang acara hadroan atau apa pengajian, itu gimana menurut panjenengan gimana? Ya itu kembalinya kepada individu masing-masing munsyid ya. Ada yang mau, ada yang tidak. Tertentu dia mempunyai dasar masing-masing. Kalau ada yang mau, ya mungkin dia memiliki dasar masing-masing, mempunyai dasar sendiri. Kalau ada yang tidak mau, ya itu ada dasarnya sendiri. Kalau saya dasarnya tidak mau itu ya karena saya tidak mau campur tangan dengan politik. Bahkan kakak saya sendiri itu di politik, tidak pernah berkampanye di acara saya. Luar biasa. Sudah Gus ya. Terima kasih para pemirsa, itu tadi beberapa bincang-bincang saya, pertanyaan saya mengenai mengorek keterangan dari beliau Gus Aflaha Mangkunegara, salah satu pembina sekaligus pemimpin atau pemilik dari Jagat Sholawat Mangkunegara yang begitu viral, terkenal
sampai kemana-mana luar Jawa. Sudah banyak sekali. Jangan lupa selalu tonton di channel Aflaka Mangkunegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.